Oke, selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan presentasi laporan UTS, pemrogram backend, membuat website menggunakan Flash dengan data dari API public. Untuk dosen pengepul, Bapak Anas Nasrullah ya. Lalu untuk anggota kelompoknya ada Mas Rizky Yana Nurfadila, dengan saya sendiri Yusuf, lalu dengan Mas Jema Mawaldi. Oke. Untuk daftar isi di sini kita ada pendahuluan, landasan teori, pembahasan implementasi, hasil uji coba, lalu penutup. Oke. Oke, kita langsung masuk ke bab 2 ya, yaitu landasan teori. Yang pertama pemrograman Python dan Flex. Untuk Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang sangat populer karena sintaksnya yang mudah dibaca. Dalam pengembangan web backend, Python digunakan oleh berbagai framework, salah satunya adalah Flex. Lalu Flex merupakan micro framework web untuk Python yang dirancang agar ringan, mudah digunakan, namun tetap tangguh untuk membangun API atau aplikasi web skala kecil hingga menengah. Dalam proyek ini, Flex bertindak sebagai jembatan router atau penggunaan perangkat web dengan sumber data utama. Lalu RESTful API dan Jikan API adalah antarmuka yang memungkinkan dua aplikasi perangkat lunak untuk saling berkomunikasi. Proyek ini menggunakan Jikan API, sebuah RESTful Waalaikumsalam API open warahmatullahi source, tidak resmi untuk wabarakatuh. platform myanimalist.net. API ini digunakan karena mengizinkan penarikan data dalam format JSON secara gratis tanpa sistem autentikasi rumit, sehingga sangat ideal untuk keperluan edukasi dan pembuatan prototipe antarmuka. Lalu yang ketiga ada antarmuka web HTML, Tailwind, CSS, dan JSON ya. Oke, lalu next. Mas, oke, untuk bab 3 pembahasan dan implementasi akan dibawakan oleh teman saya yaitu Mas Jema. Untuk Mas Jema dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Yusuf. Untuk bab selanjutnya yaitu pembahasan dan implementasi. Poin pertama yaitu arsitektur dari sistem. Sistem ini menggunakan arsitektur BFF atau back-end for front-end. Nah, alur kerjanya yaitu sebagai berikut. Pertama, user membuka website dan berinteraksi dengan halaman indeks HTML. Browser kemudian meminta data ke server lokal Flash melalui endpoint /API/anime. Kemudian server Flux menggunakan library request meneruskan permintaan tersebut ke jikan API di internet. Selanjutnya, jikan API mengirimkan balasan JSON ke Flash. Flash mengembalikan JSON tersebut ke browser pengguna. Kemudian JavaScript melooping JSON tersebut menjadi susunan antarmuka card bergambar. Implementasi dari backend ini dimulai dengan menginisialisasi pustaka requirement.txt yang berisi modul Flash dan request. Berikut ini merupakan inti dari implementasi app.py. Oke. Selanjutnya, implementasi dari front-end yaitu indeks HTML. Halaman antarmuka ini disimpan di dalam folder /templates. Desainnya difokuskan pada kriteria tampilan yang user-friendly, struktur card yang di looping oleh fungsi render grid berisi elemen-elemen sebagai berikut. Pertama, ada gambar poster berasal dari image.wp.image_url. Kemudian ada score rating, ini berasal dari atribut score, dan ada tahun rilis serta genre dari anime yang ditampilkan. Selanjutnya yaitu bab 4, hasil uji coba. Hasil uji coba ini akan dibahas oleh Mas Rizky. Silakan Mas Rizky. Oke, baik. Terima kasih Mas Jema.
Oke, kita langsung aja untuk demoin untuk uji coba dari aplikasi yang kita bangun ya, berbasis website. Oke, pertama untuk source code-nya di sini pertama kita wajib requirement-nya ada Flux dan request. Ini merupakan package dari Python. Terus untuk di bagian back-end-nya kita gunain Flash yang tadi sama. Nah, di sini untuk API-nya kita gunain API public ya dari jikan.moi di mana ini API public yang langsung ya tanpa key gitu. Nah, untuk pengambilannya semua bakalan diambil lewat Flash ini dari AI sebagai berikut. Tampilan front end di sini sangat sederhana ya. Yang pertama kita menggunakan Tailwind CSS dengan CDN ya tanpa import. Terus untuk JSON-nya kita pakai untuk JavaScript-nya kita pakai vanilla JavaScript di sini. Gitu. Dan di sini ada beberapa feature. Yang pertama itu ada search bar dan juga yang kedua ada Pagination UI gitu, di mana Pagination ini bisa menampilkan beberapa page untuk ditampilkan seperti itu. Oke, baik, untuk eksekusinya di sini kami demo dengan kontainer. Ini kebetulan sudah running ya untuk aplikasinya. Kita bisa langsung aja pertama kita bisa install dulu ya untuk requirement-nya. Setelah itu kita bisa langsung Python app.py seperti itu. Nanti setelah itu kita bisa langsung masuk ke URL dari localhost. Nah, ini seperti ini. Kita refresh. Nah, dia akan menghubungi local API dari Flash gitu. Nah, sebagai berikutlah ini hasil dari API dataset yang diambil dari Jikan tadi. Nah, ini di bawah ada page ya. Jadi di sini kita bisa next ya untuk page-nya. Jadi di sini untuk flash-nya dia nggak ngambil semuanya. Jadi dia ngambil setelah dia limit dari page-nya, dia bakalan ngambil lagi gitu. Jadi dia nggak bakal ngambil list semuanya yang itu memberatkan kepada lokal memori. Terus di atas ada search bar. Di sini kalau misalkan kita kita cari, ini juga langsung mencari ya untuk hasil search-nya ya. Dan di sini ini akan dicari juga langsung lewat API-nya itu bentuknya JSON penarikannya baru nanti ditampilkan seperti ini gitu. Oke, kita balik lagi ke laporan. Nah, ini sebagai berikut ya untuk laporannya sama ya seperti yang kita demoin tadi. Oke, kita langsung ke kesimpulannya. Pertama di sini integrasinya berhasil ya. Jadi di sini tidak ada data nih yang kita bentuk. Jadi semua berdasarkan dari public API yang dari Jikan tadi. Terus untuk proyek ini telah memenuhi kriteria tugas kelompok ya. Untuk pemrograman backend ini diantaranya menggunakan library request dan Flash, terus pengolahan data dengan API, terus skema perulangan looping dan juga visualisasi card yang user friendly. Terus untuk keandalan dari sistem kami yang kita buat itu ini arsitekturnya backend for front end ya, memastikan keamanan logika request API dan menghindari browser pengguna dari error CORS seperti itu. Oke, mungkin sekian dari kami kelompok 4 untuk present tentang aplikasi website yang kami bikin dengan public API. Mohon maaf jika ada salah kata, selebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.